Oke teman-teman, jadi pada bab 17 ini materi yang kita akan pelajari remote access server teman-teman. Nah, jadi apa sih materinya? Nah, yuk kepoin lagi tentang materinya. Oke teman-teman, jadi pada bab 17 ini kita akan pelajari yaitu SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, dan 3 allow user pada SSH dan lain sebagainya. Jadi yuk kita pantengin terus video prakteknya. Nah, terus kita bisa ping ya teman-teman. Ping 10.10.5 ya teman-teman. Oke, ini sudah bisa. Terus kita ping lagi yaitu 10.10.10.6. Oke, teman-teman, ini sudah bisa juga. Terus kita ketikkan perintah SSH, cantikan nama user, teman-teman, terus masukkan IP-nya yaitu 10.10.5 ya, teman-teman. Nah, terus minp dan masukkan portnya yaitu 2215 ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Terus kita ketikkan lagi seperti tadi yaitu SSH Cantika 56. Terus masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.6. Kayak gini. Nah, terus kita kasih password ya teman-teman. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke materi kedua ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya dengan ketikan SSH nama user kita, lalu masukkan ID dari password usernya. Maka sekarang kita telah berada di server 1 Debian. Di sini sudah berubah menjadi server 1 Debian ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil meremote klien Ubuntu ke server Debian. Untuk materi kedua, merubah default port SSH. Jika nanti kita buka putih, maka di sini defaultnya portnya 22 ya teman-teman. Bisa saja berakibatkan percobaan login terus-menerus. Oleh karena itu, kita bisa mengubahnya atau mengganti portnya. Untuk caranya, kalian bisa meremote ke server Debian ini. Nah, ini saya sudah meremotnya. Lalu kita ketikkan ke root dulu. Lalu ketikkan nano flash etc flash sh flash sshd titik config ya teman-teman. Bisa lihat di sini itu defaultnya portnya yaitu 22. Untuk mengubahnya kalian bisa menghapus saja tanda pagarnya. Itu kalian bisa rubah atau kalian tambahkan. Di sini saya sudah menambahkan angka 22, 20 ya teman-teman. Terus kita bisa Ctrl X. Untuk merestartnya, kita bisa ketikkan sistem CTL restart SSH ya teman-teman. Seperti ini. Kita exit dulu. Saya sudah kembali di user Cantika. Kita akan coba remote Debian-nya lagi dengan perintah SSH Cantika add lalu ID. Maka di sini itu tidak bisa ya teman-teman, karena kita tadi sudah mengganti portnya untuk meremote Debian servernya. Kalian bisa tambahkan minp yang artinya per, lalu tambahkan portnya, lalu enter. Di sini kita telah berhasil meremote Debian servernya. Kemudian kita akan mengganti portnya dengan server 2 Ubuntu-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, hapus pagarnya, dan di sini saya sudah menambahkan portnya. Lalu kita simpan. Untuk merestartnya, kita bisa menggunakan perintah sistem CTL restart SSH ya teman-teman. Lalu kita akan meremote kembali perintah dengan seperti ini. Hanya kita mengganti portnya belakangnya saja ya teman-teman. Lalu masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menggunakan port yang sudah kita rubah. Untuk materi ketiga, kita lanjut materi allow user pada SSH. Di sini kita akan menambahkan dan perintah nano flash etc flash ssh flash sshd titik config. Kalian bisa tambahkan di bawah port di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Nah, yaitu teman-teman bisa perintahnya seperti ini, allow user Cantika. Jadi nanti hanya user Cantika saja yang bisa kita SSH. Kemudian kita restart sistemnya. Nah, kita bisa sistem CTL restart SSH. Di sini kita bisa login SSH menggunakan user 1. Kemudian masukkan passwordnya ya teman-teman.
Oke, di sini kita sudah login atau meremote router Debian menggunakan Cantika. Oke, kita lanjut ke materi keempat, konsep privat dan public. Di materi kali ini saya akan menjelaskan konsep privat public key. Sebelumnya, jika kita melakukan remote access dari klien Ubuntu ke server, itu kan menggunakan yang namanya user dan password. Jadi di sini kita untuk melakukan remote-nya, kita akan menggunakan usernya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini untuk nge-remote server Debian-nya itu kan kita menggunakan user Debian ya teman-teman. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, itu sebenarnya itu tidak aman. Nah, untuk SSH itu ada mode AUT teman-teman atau autentikasi yang lebih aman dan di sini saya akan coba membuatnya konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan juga membuat public key. Di sini saya sudah coba membuat konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan membuat public key. Nah, ibaratkan seperti ini teman-teman. Jadi pada private key digunakan sebagai kunci, jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. Kayak untuk materi kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key. Debian, kita masuk ke Ubuntu client. Jadi pada Ubuntu client, untuk masuk ke public key, kita bisa ketikkan perintah seperti ini teman-teman. Itu SSH min kaigen. Di sini kita diminta untuk masukkan passphrase. Jadi passphrase itu digunakan untuk password milik password privat ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke private key, maka kita harus masukkan passphrase ini terlebih dahulu. Ini kita akan coba ls.ssh. Nah, di sini terdapat ID itu ya teman-teman RSA, kemudian ID rsa.pub, di mana ini RSA ini adalah private key sedangkan ID RSA pub adalah public key. Jadi nanti ID RSA ini kita akan copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengkopinya kita ketikkan seperti ini teman-teman. SSH min copy min ID min p lalu masukkan portnya. Kemudian dari user Debian-nya. Nah, terus kita enter. Oke, di sini sudah berhasil mengcopy server Debian-nya. Perhatikan di sini bahwa number of key at 1. Jadi di sini sudah berhasil menambahkan atau mengcopy public key-nya ke server dengan di sini kita login menggunakan SSH seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita dimintai password. Ini kita masukkan passwordnya dari passphrase ya, teman-teman. Kemudian kita unlock. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil meremote atau login ke server Debian-nya. Oke teman-teman, untuk ke materi ketujuh, konfigurasi public manual. Di sini kita langsung saja masuk ke Ubuntu client, kemudian terus di sini kita bisa ls.ssh. Nah, di sini ada id.rsa dan id rsa pub ya teman-teman. Nah, pub ini adalah public key-nya. Oke, nanti kita akan coba mengcopy ke server Ubuntu-nya. Jadi untuk public key-nya kita bisa copy kan ke server Debian ya teman-teman. Yang ini kita bisa ls-a. Perhatikan di sini terdapat directory.ssh ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai directory.ssh, teman-teman bisa membuat file direktorinya cara manual menggunakan command mkdir.ssh ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengkopinya public key-nya secara manual. Kita masukkan perintah nano.ssh flash autoris key. Nah, di sini udah ada public key-nya ya teman-teman. Nanti kita akan membuat private dan public key pada host OS kita. Kemudian key-nya nanti tidak akan copy, nanti kita akan kopikan ke router Debian-nya sehingga nanti untuk router Debian-nya hanya masuk ke private key oleh host OS. Sebelumnya kita buat private key pada Ubuntu dan public key pada server 1 Debian menggunakan perintah ssh min kaigen. Jika ada host OS itu tidak berfungsi, kita bisa ke putih, lalu kita klik ke narrative.
Terus kita bisa gerakin kursornya ya teman-teman biar cepat. Lalu di sini kita bisa masukkan passphrase-nya yaitu 12345. Jadi passphrase adalah password yang nantinya misalnya kita diminta untuk login, maka password yang kita masukin adalah password passphrase-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa save public key. Di sini saya akan menamainya yaitu public key Zara. Lalu save, kemudian kita klik save private key. Nah, di sini saya menamainya yaitu private key Zara teman-teman. Kemudian kita remote dulu router Debian-nya lewat putih. Terus kita masukkan IP portnya 22 ya teman-teman. Kita bisa open di sini. Nah, ini saya sudah login. Nah, di sini untuk udah ada directory .ssh-nya, lalu kalian coba perintah nano flash ssh flash auto risky, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan copy public key-nya. Di sini kalian bisa buka foldernya. Nah, yang ini kita bisa ke kanan. Lalu kita buka dengan notepad ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita hapus saja. Di bawah juga dihapus. Kemudian kita copy. Nah, di sini kita bisa Ctrl X, simpan. Lalu kalian bisa close putihnya. Lalu kalian bisa buka lagi putihnya. Lalu kalian bisa ke SSH. Kemudian kita pilih out. Lalu klik yang Trendetias ya teman-teman yang atas. Kemudian kita bisa masukkan private key-nya. Nah, di sini kita login. Oke, di sini disuruh masukkan passphrase-nya. Yaitu 12345 ya teman-teman. Oke, perhatikan di sini sudah berhasil. Perhatikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dengan host kemudian router Debian ataupun klien ke server-servernya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote ke server Debian maupun server Ubuntu? Caranya adalah menggunakan router Debian. Jadi host OS akan login ke putih Debian kita akan meremote server Debian ataupun server Ubuntu. Di sini kita bisa coba buka putihnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah login. Lalu di sini kita akan coba meremote server Debian-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita telah meremote server Debian. Kemudian kita ingin coba meremote ke server Ubuntu. Caranya sama seperti tadi. Perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman meremote Ubuntu server maupun server Debian. Kita masuk ke klien Ubuntu-nya, lalu masuk ke root dulu. Kita cd ya teman-teman. Untuk mendisable password autentikasinya, kita harus masuk atau mengedit config SSH yaitu dengan perintah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, untuk mencari password autentikasinya ya teman-teman. Lalu kita bisa hapus pagarnya. Nah, ini yes-nya kita ganti dengan no. Oke, kita bisa Ctrl X, Y, simpan. Oke, teman-teman, di sini untuk Debian juga sama seperti itu, teman-teman. Jadi, sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau meremote ke server Ubuntu menggunakan user password. Jadi, harus menggunakan public key dan private. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat private dan public key. Kemudian nanti public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita membuat satu pasang private dan public key. Kemudian public key-nya kita akan coba ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti memiliki dua public key ya teman-teman. Di mana public key ini digunakan untuk private key pada klien Ubuntu. Sedangkan yang kedua digunakan agar router Debian bisa meremote dengan server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, kita buka putihnya. Nah, di sini kita harus membuat private dan public key-nya baru. Jadi, komennya yaitu ssh min paigen ya teman-teman. Kita bisa masukkan passphrase-nya.
Terus kita coba ls.ssh. Perhatikan terdapat di sini ID RSH dan ID RSA pub ya teman-teman. Nah, nanti IP dari RSA pub ini atau public ini kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Cara copy-nya kita harus ketikkan seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah nano.ssh flash autoris. Oke ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini saya sudah mengkopinya. Lalu kita simpan saja. Kita bisa sistem CTR restart SSH ya teman-teman. Oke, perhatikan di bawah ini kita dimintai untuk masukkan papresnya. Nah, perhatikan di sini kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Tetapi jika kita coba exit, nah misal di sini teman-teman ingin coba meremote lagi, maka kita akan mengetikkan. Tapi jika kita enter, perhatikan bahwa di sini kita dimintai untuk masukkan papresnya lagi. Padahal sebelumnya itu kan kita sudah pernah login, kemudian exit, maka kita bisa membuat yang namanya SSH agent dan SSH add agar nanti untuk papresnya itu kita bisa save. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu SSH main agent flashbin flashbash ya teman-teman. Kemudian kita bisa SSH strip add